Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat agak menjelang siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat kita ya. Dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagi pemula ya. Khususnya bagi pemula saja ya. Kalau sudah mahir sudah jos ya. Ya nanti kita bisa saling sharing ya. Bisa saling belajar. Karena orang itu nggak ada yang pintar, nggak ada yang mahir, nggak ada yang betul-betul pandai ya. Selalu dalam kekurangan kita ini sebagai makhluk Tuhan. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara mengukur pengisian ya. Jadi kadang-kadang dalam pekerjaan saya itu ada yang komen ya, misalkan, Bang, motor saya itu kok boros aki ya. Kemudian, nah itu yang penting untuk boros aki itu kita cek ya. Untuk yang pertama kita siapkan AVO ya, AVO digital. Ya, AVO digital kayak gini reganya nggak begitu mahal, cuman sekitar 100 ya. Ada yang harganya 50-an tapi nggak akurat ya. Jadi untuk mengukur voltase aki, kemudian arus yang keluar dari spool itu ya, untuk pengisian kadang-kadang nggak akurat. Kadang-kadang sampai bablas 3 volt, 4 volt ya. Bagaimana caranya gini ya. Ini caranya. Untuk yang pertama itu aki ini kita cek ya. Aki kita cek untuk warna yang hitam ini min, warna yang merah plus. Kita cek ya, langsung kita colokkan. Nah, aki menunjukkan angka 12 volt ya. Aki menunjukkan angka 12 volt. Nah, kemudian penyebab dari aki itu sendiri ya, yang menyebabkan aki itu kok sering terapas, setrum pengisiannya kurang cepat, bisa kecepatan, atau nggak bisa membatasi untuk bagian pengisian maupun bagian-bagian lain seperti lampu ya. Kalau yang injek itu khususnya itu harus betul-betul normal ya untuk bagian regulator. Jadi untuk meregulasikan arus itu harus betul-betul akurat ya, betul-betul normal. Nah, karena ini 12 volt ya. Nah, untuk pengisian ya. Pengisian itu harus melebihi dari 12 volt. Ya. Harus melebihi 12 volt. Misalkan aki 12 volt. Kita taruh pada 13, 14 setengah voltasenya ya. Itu bisa melakukan pengisian. Tapi kalau di bawah 12 tidak akan bisa mengisi ya. Ya, sekarang kita nyalakan, ini menunjukkan angka berapa ya. Ya. Ini motor posisi nyala ya. Motor posisi nyala. Nah, kemudian kita cek untuk pengisian ya. Pengisian saat kabel aki ya ini disambungkan. Ya. Ya. Nah, ini ya.
pengisiannya 15,40 ya, 15,40. Jadi kalau pengisiannya segini, ini nggak boleh. Nah, sebelumnya ini taruh pada DC volt ya, DC volt. Ini ya, DC volt. Ini volt. Ini kalau digital itu ada petunjuknya DC, sini volt ya. Ini walaupun digeber ya, digeber sampai mentok, itu nggak boleh melebihi dari 16. Nggak boleh melebihi dari 16. Maksimal harus 15. 1540 lah, 1540 ya. Coba kita geber ya. Saat digeber itu pengisian menurun pada 14. Mengapa? Karena setrum yang keluar dari kiprok, dari regulator, itu melakukan pengisian pada aki ya. Pada aki, pada ECU. Kemudian kalau pada motor itu nggak ada akinya loh ya. Kalau nggak ada akinya ini misalkan ya, ini kalau digeber itu akan tambah ya, nggak akan terkurangi. Ya, ini posisi saya cepot ya, coba saya cepot ya. Ini 14, kadang 14 sampai berapa gitu ya, 0, ya. Kalau satuannya koma itu nggak usah dihitung, yang penting nanti bisa naik ke 15 ya. Kalau naik ke 15 nggak apa-apa, yang penting nggak sampai 16, 17. Kalau sampai ke 16, 17 nanti aki meletus ya, semua lampu akan putus. Bahkan bagian kiprok, bagian ECU ya, khususnya untuk motor injeksi ini akan sering meledos ya. Ya, nah itu ya, ada 15 dan 14 ya, sampai 15 ya. Pokoknya maksimal ya, maksimal 15, nggak boleh melebihi ya. Kalau melebihi untuk bagian komponen pada motor itu akan rusak ya. Nah, untuk mobil ya, untuk mobil bagaimana ya, coba kita cek ya nanti. Untuk bagian pengisian mobil, saat aki 12 volt, kemudian mesin dihidupkan, tambah apa tidak ya. Kita cek, kita pasang lagi aja ya. Sekarang kita cek untuk aki mobil ini ya. Aki mobil kita cek, ini tetap pada DC volt ya. DC volt ya, DC volt. Yang kita perhatikan petunjuknya di sini saja ya. Kalau di sini ya, nanti misalkan agak gelap, nanti nggak kelihatan ya. Kita cek bagian aki ya. Nah ini bagian aki, kita cek ya, 12,38 ya, 12,38. Sekarang kita nyalakan mobilnya ya. Mobil kita nyalakan ya.
Ya, kemudian kita cek lagi untuk pengisian ya, tanpa melepas kabel pada aki ya. Nah, ini menunjukkan 14,28 ya. 14,28. Untuk pengisian sendiri stabil sekali ya, nggak turun. Mungkin kalau digas ini agak naik nih. Kalau digas nggak naik, tapi ini nggak digas. Untuk pengisiannya stabil. Nah, yang penting itu untuk pengisian tiap-tiap motor mobil itu, misalkan lagi 12 volt, itu nggak boleh melebihi dari 12 volt. Nggak melebihi dari 15 ya, maksimal itu 15 ya. Misalkan membuat pengisian, misalkan membuat ceng aki ya, untuk sterek aki, itu kalau terlalu besar ngisinya cepat, tapi pada aki pun akan cepat rusak ya, karena panasnya pada pengisian menimbulkan kerontokan pada elemen-elemen aki ya. Ya, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena komen itu penting, subscribe juga penting. Walaupun satu subscribe, satu komen sangat berharga bagi saya untuk mendapatkan notifikasi saya yang selanjutnya. Silakan tombol lonceng. Terima kasih bagi para teman-teman, dulur-dulur yang telah melihat video saya ini. Dengan berkarya kayak gini, semoga bisa menjadi bermanfaat ilmu yang saya miliki ya. Walaupun ilmu saya nggak seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.